Bab 1441 Kekuatan Kepercayaan. Pildao. Adalah salah untuk mengatakan bahwa kamu tidak bersemangat. Lagi pula, ejerbainya sekarang adalah alam Yudao, dan alam Taoisme adalah tujuannya. Namun, dia tidak menerimanya. Ejerbai tertawa dan berkata, "Pemuda ini, hadiahnya terlalu berat untuk kutanggung. Adapun soal pertemuan dengan pemimpin aliansi, kamu bisa menunggu sebentar dengan orang-orangmu, karena Tuan Muda Ye akan keluar." Setelah itu, dia memeluk tinjunya dan pergi. Di lapangan, mata Dedi Nanyu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka lelaki tua itu bisa menolak godaan. Ejerbai secara alami ingin menahan godaan dan melepasnya. Bisa dikatakan selain Mileye, alam semesta memiliki kekuatan terbesar di alam semesta 5 dimensi. Kalau dia korupsi, dampaknya umumnya tidak buruk. Yang terpenting, jika orang-orang berikut juga belajar darinya, maka niat awalnya untuk menegakkan ketertiban bukankah akan hancur total. Mengapa dia, Ejerbai, tunduk pada Mileye? Apakah karena masa depan? Tidak. Dia ingin memulihkan ketertiban. Dedi Nanyu menyimpan pilnya, lalu menatap lelaki tua dan lelaki muda tidak jauh dari sana, dan tersenyum, "Itu tetua dan saudara." Dedi Nanyu tertawa dan berkata, "Anak ketujuh juga datang." Dedi Nanyu mengangguk dan berkata, "Kitab Taoisme berkumpul bersama. Aku tentu ingin bergabung dalam kemeriahan acara seperti itu." Amos Nanyu berbisik, "Sepertinya Suanceng dan kota lain juga harus tahu." Dedi Nanyu tersenyum, "Itu pasti. Namun, sejauh yang ku tahu, penguasa kota Suanceng sekarang sepenuhnya menyelidiki Tuan Muda Ye. Aku tidak tahu sikap mereka." Amos Nanyu sedikit mengernyit, "Investigasi." Dedi Nanyu mengangguk, "Aku tidak tahu apa yang mereka selidiki tentang Tuan Muda Ye, tapi menurutku itu jelas bukan masalah sederhana bagi alam sederhana." Saat dia mengatakan ini, dia melihat ke arah Amos Nanyu dan berkata sambil tersenyum, "Tetua utama, sekarang bukan masalah pribadi, jadi aku harap kita bisa bekerja sama." Amos Nanyu berkata dengan suara yang dalam, "Tentu saja. Pasti ada pertengkaran internal dalam keluarga besar, tapi pasti berbeda. Benar-benar tabu keluarga untuk bertarung di dalam ketika ada musuh asing." Nenek moyang Nanyu pernah meninggalkan kata-kata terakhirnya bahwa posisi calon kepala keluarga dunia dapat diperebutkan, tetapi tidak boleh bersatu dengan orang luar untuk menyerang orang-orang keluarga sendiri. Jika seseorang melakukannya, siapapun dalam keluarga dapat memanggil leluhur, dan gumpalan jiwa yang ditinggalkannya akan menghukum berat mereka yang berkolusi dengan orang luar. Keluarga Nanyu telah mampu mempertahankan kemakmurannya selama bertahun-tahun, yang sangat berkaitan dengan kata-kata terakhir yang ditinggalkan oleh leluhur ini. Karena tidak ada yang berani main-main. Sekalipun menjadi ketua klan, tetapi jika tidak mendapatkan posisi yang tepat, sekali leluhur membelah jiwa, itu akan tetap keren. Bisa bertarung, tapi persaingan yang sehat. Dedi Nanyu melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, "Tetua, ketika baru saja datang ke sini, aku berjalan mengelilingi alam semesta. Apakah kamu menemukan satu masalah? Artinya, tempat ini sangat tidak biasa." Amos Nanyu bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Dedi Nanyu berkata dengan pelan, "Jika aku benar, pemuda Tuan Muda Ye ini ambisius. Dia ingin membangun kembali tatanan Daoting." Amos Nanyu diam. Dedi Nanyu melanjutkan, "Selain itu, orang-orang di sini sangat percaya pada Tuan Muda Ye. Di hati orang-orang di sini, Tuan Muda Ye adalah dewa." Berbicara tentang ini, dia memandang Amos Nanyu dan berkata, "Jika tidak salah, kekuatan kepercayaan akan muncul lagi." Amos Nanyu berbisik, "Aku khawatir itu tidak mudah." Dedi Nanyu tertawa,
tidak mudah. Namun, Tuan Muda Ye tidak mudah diganggu. Kali ini, tergantung apakah orang-orang itu berani menekan. Amos Nanyu berkata dengan suara yang dalam, bukankah Daoting pada masa itu juga sedang berkuasa? Itu hampir punah setelah ditekan. Jika bukan karena Leonie Zhao itu, Daoting akan punah. Tapi, bahkan jika tidak, bukankah dia juga akan diasingkan pada akhirnya? Dedi Nanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, berbeda. Sangat berbeda. Amos Nanyu bertanya, apa bedanya? Dedi Nanyu tertawa dan berkata, aku telah menyelidiki, Tuan Muda Ye dan Daoting awalnya adalah saingan, tetapi setelah melihat Mile Ye, Ketua King segera memenggal kepala tubuh fisik dan menjadikan Mile Ye Master Tao, artinya Ketua King sangat optimis terhadap Tuan Muda Ye. Dan ini optimis, pasti ada yang bisa diandalkan. Amos Nanyu berkata dengan suara yang dalam, kekuatan di belakang Tuan Muda Ye. Dedi Nanyu mengangguk, ada 3 orang sebelumnya. Yang pertama membunuh seorang pria bernama Dark Abyss dengan memutar tubuhnya. Aku tidak tahu seberapa kuat dia. Dan dari mana asalnya, aku tidak tahu. Yang kedua adalah wanita berjubah putih. Dia membunuh Dark Abyss dengan tinjunya. Kekuatan sebenarnya jauh melampaui batas alam Guyi, bahkan telah mencapai level dalam legenda. Mungkin lebih tinggi master seperti ini, bahkan Xuan Cheng seharusnya takut 6 poin. Ada juga pedang kultivator wanita, mantan pemimpin sekte pedang, Nanda Situ. Meskipun dia telah melakukan sedikit, kekuatannya mungkin tidak lebih lemah dari wanita berjubah putih. Berbicara tentang ini, dia melihat ke Amos Nanyu dan berkata, kedua orang ini cukup untuk menakuti Xuan Cheng dan tempat itu. Amos Nanyu berkata dengan suara yang dalam, itu bisa mengintimidasi, tapi mereka belum tentu takut. Dedi Nanyu tertawa dan berkata, ya, Tuan Muda Ye ingin memulihkan ketertiban dan memulihkan kekuatan keyakinan, yang sama saja dengan menggerakkan kepentingan beberapa orang. Selain itu, Tuan Muda Ye juga memiliki versi lengkap dari kitab Taoisme. Tempat itu harus dipindahkan, dan mereka tidak punya pilihan. Begitu Tuan Muda Ye memulihkan ketertiban, Daoting asli mereka yang diasingkan, seperti Ketua King, apakah itu berarti Mile Ye akan menyelamatkan mereka? Begitu orang-orang ini datang, apa menurutmu tempat itu akan membiarkan Mile Ye menyelamatkan mereka? Amos Nanyu diam. Dedi Nanyu berkata dengan suara rendah, sekarang tempat ini terlihat sangat damai, tetapi sebenarnya tidak. Penuh bahaya. Kali ini juga merupakan tantangan bagi keluarga Nanyueku. Ikuti Tuan Muda Ye untuk berbagi informasi lengkap, namun, kitab Taoisme juga dapat menyebabkan kebakaran. Amos Nanyu diam. Mohan Nanyu tiba-tiba berkata, kita bisa bertukar barang dengan pemuda Tuan Muda Ye ini. Setelah membaca kitab Taoisme, kita tidak ada hubungannya dengan dia. Amos Nanyu menggelengkan kepalanya. Dedi Nanyu memandang Mohan Nanyu dan berkata sambil tersenyum, adik ke-9, jika Tuan Muda Ye sesederhana kamu, itu akan bagus sekali. Mohan Nanyu mengerutkan kening, apa maksudmu? Dedi Nanyu tertawa dan berkata, adik ke-9, menurutmu apa dari kita yang sebanding dengan kitab Taoisme? Bibir Mohan Nanyu bergerak dan tidak ada yang bisa dikatakan. Karena tidak. Dedi Nanyu kemudian berkata, apakah menurutmu pemuda Tuan Muda Ye ini akan membiarkan kita melacurkan kitab Taoismenya dengan sia-sia? Tentunya tidak. Lihat lelaki tua tadi. Dia begitu sederhana. Tapi Tuan Muda Ye itu, apakah menurutmu itu akan menjadi orang yang mudah dihadapi? Mohan Nanyu diam. Dedi Nanyu tertawa dan berkata, jika kita menginginkan kitab Taoisme, kita harus membayar sesuatu. Harganya mungkin sangat tinggi. Amos Nanyu berkata dengan suara yang dalam, bagaimana menurut tuan rumah? Nanyu Siu mengangkat bahu dan berkata,
Tuan rumah memintaku untuk mengenal pemuda ini, Tuan Muda Ye. Saat dia mengatakan ini, dia melihat ke langit dan berkata, tidak hanya kami Nanyu, Suan Cheng, Gu Chi, tetapi juga tempat itu. Mereka seharusnya mengirim orang ke alam semesta. Aku yakin mereka tidak hanya menyelidiki Tuan Muda Ye, tapi juga orang-orang di belakangnya. Dari mana orang-orang ini berasal? Amos Nan melihat sekeliling dan berkata, aku juga telah menyelidiki orang-orang Nanyu, tetapi tidak ada berita tentang orang-orang ini, bukan? Dedi Nanyu mengangguk, ya, ini adalah tempat yang paling mengerikan. Orang-orang di belakangnya sangat kuat, tetapi tidak hanya alam semesta tidak memiliki berita dari mereka, bahkan tempat kita pun tidak. Lalu muncul pertanyaan, di mana orang-orang ini sekarang? Mereka semua tidak bisa disembunyikan, bisakah mereka berlatih secara diam-diam? Amos Nan berkata dengan lembut, sepertinya aku masih meremehkan Tuan Muda Ye. Dedi Nanyu tersenyum. Dia memandang Mohan Nanyu dan berkata, adik Mohan, aku tahu kekuatanmu sangat kuat. Namun, jika kamu melihat pemuda ini Tuan Muda Ye nanti, harap bersikap sopan. Bahkan jika kita tidak bisa bekerja sama dengannya, kita tidak akan pernah bisa bermusuhan dengannya. Mohan Nanyu tanpa ekspresi, kamu tidak perlu mengajariku ini. Dedi Nanyu tertawa, ingatkan saja. Pada saat itu, Ejer Bai muncul di depan ketiga orang itu, dan dia menatap mereka, silakan, bertiga, pemimpin aliansi menyambut kalian. Dedi Nanyu memeluk tinjunya dan berkata, terima kasih. Dipimpin oleh Ejer Bai, ketiganya datang ke sebuah halaman. Mileye tidak melihat ketiga orang ini di aula pedang, karena Erna Yue dan yang lainnya di aula pedang masih menjelaskan kitab Taoisme. Di halaman, ketika dia melihat Mileye, Amos Nanyu mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Ye. Mileye juga mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, apakah tiga dari keluarga Nanyu? Amos Nanyu mengangguk, tepat sekali. Mileye memberi isyarat, silakan duduk, bertiga. Tiga orang Amos Nanyu duduk mengelilingi meja batu. Amos Nanyu memandang Mileye dan tersenyum, Tuan Muda Ye, aku tidak akan bertele-tele. Kali ini, aku ingin bekerja sama dengan Tuan Muda Ye atas nama keluarga Nanyueku. Mileye tertawa dan berkata, kitab Taoisme. Amos Nanyu mengangguk. Mileye tersenyum, aku tidak tahu apa yang ingin ditukar oleh keluarga Nanyu. Nanyu penuh dengan kata-kata aneh. Tidak tahu harus berkata apa. Apa yang harus ditukarkan? Tidak ada yang bisa ditukar. Pada saat ini, Dedi Nanyu tiba-tiba tertawa dan berkata, Tuan Muda Ye, kata-kata tetua barusan bercanda. Sebenarnya kali ini kami di sini, kami terutama ingin mengenal Tuan Muda Ye. Mileye memandang Dedi Nanyu dan berkata sambil tersenyum, benarkah? Dedi Nanyu tertawa, tentu saja. Kami telah lama mendengar bahwa Tuan Muda Ye adalah seorang jenius yang berbakat, dan merupakan orang pertama dari generasi muda di dunia. Kali ini, kami ingin bertemu Tuan Muda Ye dan melihat apakah kami bisa berteman. Mileye menggelengkan kepalanya dan berkata, aku benar-benar tidak pantas menjadi orang pertama dari generasi muda. Untuk menjadi teman, Mileye bersedia berteman. Dedi Nanyu tersenyum, Tuan Muda Ye, aku ingin tahu seberapa banyak yang kamu ketahui tentang sejarah Daoting. Mileye memandang Dedi Nanyu dan berkata, hanya generasi ini. Dedi Nanyu berpikir sejenak, kemudian dia berkata, tubuh Taoisme dulunya brilian. Sangat brilian, terutama generasi ketua Qing. Pada saat itu, kekuatan kepercayaan Daoting ditakuti oleh dunia puluhan ribu surgawi. Tapi kemudian, Daoting tiba-tiba menurun. Generasi ketua Qing hilang, dan Tuan Muda Ye, tahukah kamu kenapa? Mileye menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu.
Ketika Dedi Nanyu merevisi untuk berbicara, Mileye tiba-tiba tertawa dan berkata, "Aku tidak ingin tahu." Dedi Nanyu terkejut. Mileye tertawa dan berkata, "3 orang, aku sedang mempelajari kitab Taoisme dengan Master Sekte Sahaloka. Apakah kalian tertarik?" Mendengar ini, Dedi Nanyu terdiam. Amos Nanyu juga diam. Mohan Nanyu tiba-tiba berkata, "Kami tertarik, tetapi apakah kamu akan menunjukkan kepada kami?" Di satu sisi, Dedi Nanyu menggelengkan kepalanya, "Saudara bodoh ini." Amos Nanyu juga menggelengkan kepalanya. "Berdasarkan apa orang mau menunjukkannya pada kita?" Bersambung.